Shalom, Tuhan memberkati. Jadi iblis datang bukan dengan kerusuhan, enggak. Iblis datang itu menjadi juru bisik. Seseorang dibisikin, seseorang mulai menyebar fitnah, seseorang mulai angkuh, seseorang mulai tidak senang satu dengan yang lain. Akibatnya gereja rusuh. Engkau selalu ada bersamaku Tuhan. Di setiap musim hidupku, kami tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Engkau selalu bersama kami. Shalom, shalom teman-teman jemaat dari GBI Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang ibadah online. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memasuki dalam ibadah online sore hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Engkau menyertai kami Tuhan dalam ibadah online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, menyertai ke teman-teman kami, baik pemain musik maupun pemimpin pujian. Tuhan sertai kami semua Tuhan. Lindungi kami, pimpin kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga pujian kami dapat menjadi dupa yang harum untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami pada kehadirat-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan kuduskanlah Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan mudah dan kami dapat mengerti serta dapat menjalankan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin kami senantiasa Tuhan. Sampai nanti Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibadah online sore hari ini kami hanya serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Jumpa kembali di dalam ibadah online GBS Haleluya Palur Solo. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang selalu memelihara kita, memberkati kita. Bahkan bunga di ladang pun Tuhan hiasi. Burung di udara pun dipeliharanya. Apalagi kita, anak yang dikasihinya, selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Hatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan
kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah kami yang ajaib, Engkaulah kami yang dahsyat, Engkaulah kami yang perkasa. Terima kasih atas pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih Yesus atas campur tanganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Glory, haleluya. Sinar dalam maya Sang-Mu, sinar dalam maya Sang-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Aku ingin memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya Yesus. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa
Engkau selalu ada bersamaku Tuhan. Di setiap musim hidupku, kami tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Engkau selalu bersama kami. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersama
Shalom, selamat sore jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita buka hati kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah beri kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman. Biarlah kesempatan indah ini tidak kami sia-siakan. Kami buka hati kami buka iman kami agar firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu pun menyerahkan segala kemampuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang memiliki motor atau memiliki mobil, suatu saat kalau ada kerusakan dari onderdil motor atau mobil kita pergi ke toko bertanya, mau yang orisinil atau yang KW? Bahkan mungkin pemilik toko atau pegawai toko itu mengatakan enggak apa-apa, ini KW aja enggak apa-apa. Hati-hati Bapak Ibu. Yang namanya KW itu dipasang persis. Model sama, warna sama, segalanya sama. Tetapi sekian bulan kemudian yang namanya KW itu mulai bermasalah. Ini sama dengan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Seringkali Tuhan sudah memperbarui hidup kita. Tetapi iblis memberikan kualitas KW di dalam keimanan kita. Sehingga sekian bulan, sekian tahun kemudian baru terasa perbedaan antara yang KW dan yang orisinil. Kalau kita baca di 2 Korintus pasal 10, kita telah diingatkan, jemaat diingatkan, hati-hati dengan bisikan iblis. Karena bisikan iblis ini ingin merusak program Allah yang sudah terpapar di hadapan kita. Kalau kita mendengar bisikan iblis, program Allah yang sudah dipaparkan ini hancur semuanya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Allah mengingatkan kepada kita, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kedekatan kita jemaat dengan Kristus. Rasul Paulus mengibaratkan jemaat ini mempelai wanita dan Kristus itu mempelai laki-laki. Kristus yang harus menjadi panutan dari mempelai perempuan. Kristus yang memiliki tanggung jawab terhadap mempelai perempuan. Yang saat ini diistilahkan masih dipertunangkan. Jadi belum sampai pernikahan, tapi masih dalam pertunangan. Maka Rasul Paulus mengajarkan agar hidup jemaat tidak hidup dengan pola dunia, melainkan hidup menyesuaikan calon mempelai prianya.
Kita harus mempelajari apa yang menjadi kesenangan calon mempelai pria, apa yang diinginkan dari hidup kita ini terhadap nanti kalau kita sudah menjadi istri dari mempelai pria yang dicalonkan dengan kita. Jadi kita harus belajar. Tidak masa bodoh. Ya mau seperti ini, tidak mau seperti ini. Bukan. Kita harus benar-benar mempelajari. 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Rasul Paulus mengingatkan, jangan sampai nanti kita ini masih memiliki 2 Korintus 12 ayat 20 tadi. Yaitu walau jemaat sudah mendapatkan peringatan-peringatan tentang hati-hati terhadap bisikan iblis. Tetapi masih banyak jemaat yang tidak menyadari sehingga hidupnya masih dikuasai dengan hidup lamanya. Pikirnya, aku kan sudah baik. Aku kan sudah menjadi jemaat yang luar biasa. Tapi masih suka mendengar bisikan-bisikan iblis yang meninabobokan hidup rohani kita. Sehingga apa yang tidak diingini oleh calon suami nanti muncul satu persatu. Jadi melalui peringatan Rasul Paulus dalam ayat yang kedua, jemaat diharap segera sadar. Mulai memeriksa diri agar kelakuan yang tidak disenangi dengan calon mempelai kita harus segera kita buang. Mari kita periksa diri. Kita tidak usah lihat kanan kiri. Kita tidak usah lihat siapa itu. Tetapi mari kita lihat diri kita. Masih adakah perselisihan dalam hidup berjemaat kita? Apakah kita masih suka berselisih? Selisih paham, selisih waktu, selisih pendapat, selisih macam-macam. Perselisihan kecil-kecil ini loh yang merusak gereja. Ya. Perselisihan ini harus segera kita buang. Karena perselisihan itu muncul karena kita masih memiliki keangkuhan. Aku merasa lebih besar, aku merasa lebih baik, aku masih merasa segalanya. Sehingga kalau kita masih punya keangkuhan, perselisihan gampang muncul. Keangkuhan ini muncul karena ada iri hati. Waduh, saya dengan jemaat A itu tidak senang. Padahal jemaat A itu tidak sehebat saya. Nah, iri hati. Kalau iri hati hilang, perselisihan mesti tidak muncul. Kalau perselisihan tidak muncul, maka kehidupan jemaat sudah hebat. Keangkuhan juga tidak muncul. Iri hati. Orang yang menyimpan iri hati, artinya orang itu masih memperhatikan atau orang itu kepingin kepentingan diri sendiri. Orang itu hanya mementingkan diri sendiri. Jadi saya ulang, orang itu hanya mementingkan diri sendiri.
Iri hati muncul karena orang itu masih menyimpan kepentingan diri sendiri. Nek aku ndak. Ya, kalau ndak aku ndak. Yang penting itu saya, bukan dia. Nah, jadi terus beruntun. Nah, kalau kepentingan diri sendiri ini tidak dapat dikuasai atau masih memiliki kepentingan diri sendiri, dia bisa menyebar fitnah. Jadi fitnah itu karena ada orang yang mementingkan diri sendiri, lalu berbuat fitnah, fitnah sini, fitnah sana, mengatakan ini, mengatakan sana. Dan fitnah itu diawali dari bisik-bisik. Hati-hati Bapak Ibu, kelihatannya omongannya tidak didengar orang, tapi dilihat orang loh. Si A itu bisik-bisik dengan si B, mesti dia menilai kejelekan saya, dia mencari kejelekan saya. Nggak tahu yang dibisikkan apa, tapi mendengar bisik, melihat bisik-bisik itu nggak suka. Kenapa? Saya masih mementingkan diri sendiri. Saya masih memiliki keangkuhan hidup. Saya masih memiliki berbagai macam hal yang tidak disenangi oleh mempelai laki-laki kita. Nah, kalau sudah semuanya itu komplit, muncul yang namanya kerusuhan. Geger itu. Itu pola iblis. Jadi iblis datang bukan dengan kerusuhan, enggak. Iblis datang itu menjadi juru bisik. Seseorang dibisikin, seseorang mulai menyebar fitnah, seseorang mulai angkuh, seseorang mulai tidak senang satu dengan yang lain. Akibatnya gereja rusuh. Hati-hati jemaat. Kita sebagai calon mempelai harus memelihara, bahkan meningkatkan kekudusan. Dan kekudusan itu akan terpelihara kalau kita pegang patokan, landasan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Daud juga jatuh bangun dalam dosa, tetapi Daud memelihara. Ditulis dalam Mazmur 119:105. Firman-Mu Tuhan, itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Supaya jalanku itu tidak nabrak sana nabrak sini. Ada pelita yang tetap menyala. Supaya langkah kita tidak tersandung, ada suluh, ada obor yang menyala. Dan suluh serta obor itu firman Tuhan yang selalu dijadikan landasan di dalam kehidupannya. Jadi perjalanan hidup akan aman dan nyaman. Bahkan perjalanan hidup akan tentram jika calon mempelai tetap mempergunakan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Maka sekali lagi, calon mempelai harus periksa diri. Mari kita lihat hati kita, konsentrasi kita pada diri kita. Apakah aku masih memiliki keangkuhan hidup? Apakah aku masih memiliki iri hati? Dan apakah aku masih memiliki mementingkan diri sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain? Bahkan, apakah aku masih suka menyebar fitnah? Kalau ya, masih ada waktu. Yuk kita buang satu persatu.
Sehingga kekristenan kita benar-benar disiapkan oleh firman Tuhan, oleh Rasul Paulus. Supaya kita menjadi calon mempelai yang benar-benar kudus. Calon mempelai yang benar-benar berlatih untuk tetap taat dan setia kepada Kristus. Harapan ini akan terus meningkat kalau kita menaruh pengharapan bahwa calon mempelai itu tidak akan lari ke sana kemari karena aku menjaga diri, karena aku mengkuduskan kehidupanku dengan firman yang diajarkan kepadaku. Maka Rasul Paulus mengingatkan, kamu calon mempelai, kamu harus memperbaiki diri. Harus menjadi jemaat yang solid. Harus menjadi jemaat yang rukun. Supaya kita dapat bercerita kepada dunia bahwa aku punya Tuhan yang memperhatikan kehidupanku hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajarkan kepada kami supaya kami meninggalkan pola dunia kami. Dan kami mulai memperhatikan bahwa kami adalah calon mempelai wanita yang sangat dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Yang pertama, memang COVID-19 telah bebas dari Indonesia. Namun hari-hari ini yang berkecamuk adalah penyakit flu, penyakit diare, penyakit mata dikarenakan debu yang bertebarangan karena musim kemarau ini. Oleh sebab itu alangkah bijaknya kalau kita di luar ruangan kita pakai masker untuk menjaga diri. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Yuk sahabat-sahabat, jemaat, teman-teman yang belum beribadah dan rumahnya dekat dengan GBIS Haleluya Palur, kami mengundang dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya, selesai ibadah raya, ibadah kaum muda. Hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Jumat ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang mulai jam 6 sore. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, tolong di-like, dikomentari, dan di-share. Supaya berita firman ini terus berkembang, bergema ke seluruh muka bumi ini. Dan doakan agar ibadah online jalan terus. Doakan kru, doakan supaya semangat, sehat, dan alat-alatnya awet. Sekian pengumuman, mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami.
Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberikan kesempatan pada kami untuk menaikkan doa syafaat. Maka kami satukan iman percaya kami. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan. Sehingga Octavianus dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara. Untuk menceritakan kehebatan-Mu dalam kehidupan Hendra dan dalam kehidupan orang percaya. Kami juga berdoa untuk ibu kita, jamah kaki-kakinya supaya kuat, dapat beraktivitas lebih lancar. Kami berdoa untuk Arin, Engkau telah sembuhkan tumornya, Engkau juga sembuhkan kerapuan tulangnya. Sehingga tulang-tulangnya sehat dan dapat berdiri dan berjalan. Engkau juga berkati Pak Petrus Sutrisno dengan jamahan-Mu supaya Pak Petrus memiliki keberanian untuk beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Setia Purnomo, Kau jamah. Supaya Ibu Setia Purnomo seseknya telah Kau sembuhkan, kakinya, tulangnya Kau sambung kembali. Kau juga berkati Ibu Linda, sehingga Ibu Linda sembuh dari asam lambungnya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga berdoa untuk Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, Ibu Petrus Sutrisno. Engkau jamah, Engkau beri kekuatan baru, Engkau berikan kesempurnaan dalam kesehatannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan persekutuan kami ini. Kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau curahkan buat kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaan, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani dan berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.